Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita sudah sampai ke bagian terakhir dari bab 1 sistem reproduksi manusia, yaitu kita akan membahas tentang siklus menstruasi, fertilisasi dan kehamilan, penyakit pada sistem reproduksi serta usaha pencegahannya. Kita langsung saja. Nah, tujuan pembelajaran untuk kali ini adalah setelah dijelaskan materi ini, diharapkan kalian bisa menjelaskan siklus menstruasi, kemudian bisa menjelaskan terjadinya fertilisasi, kemudian menjelaskan tahap perkembangan embrio, menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi proses melahirkan, kemudian menyebutkan perbedaan kembar monodizigot dan dizigot, kemudian menyebutkan penyakit yang menyerang organ reproduksi manusia, serta menjelaskan usaha-usaha pencegahan penyakit yang menyerang organ reproduksi manusia. Nah, kita langsung yang bahasan pertama, yaitu tentang siklus menstruasi. Nah, apa itu menstruasi? Menstruasi itu suatu keadaan di mana darah, lendir, dan sel-sel epiter yang menyusun dinding rahim ini akan keluar ya. Ini terjadi apabila sel telur tidak dibuahi oleh sel sperma atau tidak terjadinya fertilisasi. Nah, kita lihat gambarnya di sini ya. Ini jadi pada siklus menstruasi ini terbagi menjadi 3 fase. Ada fase menstruasi, fase voliferasi, kemudian fase sekretori. Fase menstruasi ini berlangsung antara 0 sampai 5 hari. Kemudian fase voliferasi berlangsung sekitar 5 hari sampai hampir 15 hari. Kemudian fase sekretori ini berlangsung dari 15 hari sampai 28 hari. Jadi siklus menstruasi di sini adalah siklus menstruasi bagi wanita pada umumnya, yaitu sekitar 28 hari. Nah, siklus menstruasi wanita ini bermacam-macam ya. Ada yang bisa siklus menstruasinya pendek, yaitu berlangsung selama 18 hari. Tetapi ada juga yang siklus menstruasinya panjang, yaitu berlangsung selama 40 hari. Nah, kita lihat sekarang pada siklus menstruasi ini apa saja yang terjadi. Di siklus menstruasi ini yang terjadi yaitu hormon FSH. Nah, apa itu hormon? Hormon itu adalah zat kimia yang dihasilkan oleh suatu kelenjar yang akan memengaruhi atau yang akan mengatur kerja kelenjar atau organ yang lain, organ tubuh lainnya. Nah, hormon FSH ini adalah hormon yang dihasilkan oleh kelenjar hipofisis. Kelenjar hipofisis ini ada di otak bagian depan. Jadi pada fase menstruasi ini hormon FSH akan memicu berkembangnya beberapa folikel dan ovarium, tetapi hanya ada satu ovarium yang berkembang tiap bulannya. Kemudian pada fase menstruasi ini nanti dinding rahim meluruh ya, dan disinilah perempuan mengalami menstruasi. Selanjutnya yaitu fase proliferasi. Pada fase proliferasi ini yang terjadi adalah hormon estrogen dan progesteron itu memacu dinding rahim untuk menebal. Nah, di sini lihat ya, grafiknya naik ya, menebal ini dinding rahimnya. Nah, untuk apa menebal? Yaitu untuk mempersiapkan tempat melekatnya embrio jika nanti sel telur dibuahi oleh sel sperma. Selanjutnya pada fase proliferasi ini juga nanti hormon estrogen memicu kembali kelenjar pituitari atau kelenjar hipofisis ya untuk menghasilkan hormon FSH dan hormon LH. Dan nanti hormon LH ini akan meningkat secara mendadak untuk terjadinya ovulasi. Apa itu ovulasi? Yaitu lepasnya sel telur yang sudah matang dari ovarium ya. Selanjutnya kita lihat yaitu fase yang ketiga, fase sekretori. Pada fase sekretori ini nanti folikel yang telah melepas sel telur itu akan menjadi corpus luteum ya. Kemudian nanti sel telurnya akan ditangkap oleh fimbriae dan bergerak menuju tuba Fallopi ya. Jika tidak ada sperma yang
masuk, maka nanti hormon estrogen dan progesteronnya tidak akan diproduksi lagi, sehingga nanti jaringan penyusun dinding rahim akan rusak dan pembuluh darah akan pecah dan terjadilah menstruasi. Jadi nanti setelah fase sekretory ini kembali ke fase awal, itu fase menstruasi. Kita lanjut. Nah, untuk lebih jelasnya mari kita saksikan video siklus menstruasi berikut ini. Siklus menstruasi manusia melibatkan kerja organ reproduksi female seperti uterus, tuba fallopi, dan ovarium. Regulasi siklus menstruasi diatur oleh sebuah kelenjar yang dikenal dengan hipotalamus, terletak di otak dan memproduksi GnRH. Hormon ini menstimulasi kelenjar hipofisis untuk mensekresi FSH dan LH yang mengontrol pertumbuhan folikel ovarium dan ovulasi. Kadar FSH dan LH meningkat pada siklus menstruasi dan menstimulasi perkembangan folikel. Ukuran folikel pun terus membesar dan meningkatkan jumlah estradiol, sedangkan kadar progesteron tetap rendah. Pada uterus, lapisan dalam yang menyelimuti kavum uterus, endometrium, semakin menebal oleh karena estradiol. Pada tengah siklus, lonjakan LH menyebabkan ovulasi terjadi dan ovum dilepaskan dari folikel. Sebagai hasil dari peningkatan progesteron setelah ovulasi, endometrium akan memasuki fase sekretorik yang mempersiapkan resorpsi embrio. Di lain pihak, di ovarium, folikel yang telah berovulasi akan membentuk corpus luteum yang menghasilkan progesteron yang memelihara kualitas endometrium untuk implantasi. Jika implantasi tidak terjadi, korpus luteum berdegenerasi yang menurunkan kadar progesteron dan endometrium akan memulai penebalan lapisan kavum uterus setelah perdarahan terjadi. Dan inilah yang disebut dengan peristiwa menstruasi. Perdarahan menstruasi merupakan peluruhan dinding endometrium uterus yang terjadi 5 hari pertama siklus menstruasi. Kemudian, dengan pengaruh estrogen dari ovarium, endometrium berproliferasi kembali dan menebalkan dinding uterus. Saat ovulasi, ovum akan dilepaskan dari ovarium, berjalan di tuba fallopi dan memasuki uterus. Kemudian, ovum akan dikeluarkan bersama perdarahan pada proses menstruasi berikutnya. Nah, demikianlah penjelasan dari siklus menstruasi. Kita lanjutkan yang berikutnya adalah yaitu fertilisasi dan kehamilan. Nah, apa itu fertilisasi? Fertilisasi adalah peleburan inti sel sperma dengan inti sel telur sehingga membentuk zigot, ya, atau bisa juga fertilisasi atau pembuahan itu adalah dibuahinya sel telur oleh sel sperma. Kita lihat gambarnya, ya. Jadi yang pertama di sini setelah sel telur matang, dia akan dilepas dari ovarium, ya. Nah, peristiwa lepasnya sel telur yang matang dari ovarium itu disebut dengan ovulasi, ya. Kemudian sel telur tadi akan bergerak menuju tuba fallopi, ya. Nah, jika ada sperma yang masuk, ya, maka sperma tersebut akan membuahi sel telur, ya. Atau di sini nanti akan terjadi pembuahan atau fertilisasi. Nah, setelah pembuahan, maka nanti di sini akan membentuk zigot,
ya. Kemudian zigot masih terus bergerak di dalam tuba Falopi ini. Nanti zigot ini akan membelah ya. Jadi membelah menjadi 2, kemudian terus sambil bergerak lagi membelah jadi 4, kemudian jadi 16 dan seterusnya, sehingga nanti akan terbentuklah morula atau sekumpulan sel seperti buah anggur ya. Nah, ini nanti morula masih terus bergerak ya, dan masih terus mengalami pembelahan sehingga nanti akan membentuk blastosit ya. Nah, ini blastosit. Kemudian masih terus bergerak ya, blastosit tersebut nanti akan menempel pada dinding rahim. Nah, di sini embrio akan berkembang menjadi janin, dan janin akan menempel di rahim selama 9 bulan 10 hari. Nah, untuk lebih jelasnya, marilah kita saksikan tayangan video fertilisasi dan kehamilan berikut ini, serta perkembangan embrionya nanti ya. Bagaimanakah proses pembuahan itu bisa terjadi pada tubuh manusia? Saat ini, kita akan membahasnya. Sebelum proses pembuahan berlangsung, harus terjadi ovulasi terlebih dahulu. Ovulasi yaitu keluarnya sel telur dari ovarium atau yang dikenal dengan indung telur, yang normalnya terjadi setiap bulan. Di dalam ovarium wanita ada banyak sel telur. Namun dalam setiap bulannya ada satu sel telur yang berada dalam sebuah kantung yang dikenal dengan folikel, yang dipersiapkan untuk menjadi matang. Setelah matang, sel telur akan keluar dari folikel sehingga terjadilah ovulasi. Sel telur berada di tuba Falopi dan perlahan menuju rahim. Umur sel telur di dalam tuba Falopi hanya 24 jam saja. Sehingga apabila tidak ada sperma yang membuahinya, maka ia akan mati dan kehamilan tidak akan terjadi. Setelah sel telur meninggalkan folikel, folikel dalam ovarium kemudian berkembang menjadi corpus luteum. Corpus luteum ini menghasilkan hormon progesteron yang bertugas menebalkan lapisan dinding rahim dengan nutrisi dan aliran darah sehingga siap sebagai rumah bagi sel telur yang sudah dibuang. Jutaan sperma dihasilkan sekali dalam ejakulasi. Sesaat setelah sel sperma masuk pada mulut rahim, sel sperma bergerak menuju rahim untuk mencari sel telur yang matang dan siap untuk dibuahi. Dari jutaan sperma yang dipancarkan, hanya beberapa yang dapat bertahan hidup mencapai indung telur, dan hanya satu yang dapat mencapai dan hidup di dalam indung telur. Sperma kemudian mempenetrasi ke dalam sel dinding telur, kemudian mengkombinasikan materi genetiknya dengan sel telur dengan proses disebut pembuahan. Sel telur yang sudah mengalami pembuahan selama perjalanannya menuju rahim, zigot akan mengalami beberapa perubahan. Di dalam rahim, zigot akan menempel pada dinding rahim, dan disinilah zigot akan berkembang menjadi embrio.
Nah, itulah video tentang fertilisasi atau pembuahan sampai ke tahap perkembangan embrio menjadi janin ya. Nah, di sini kamu lihat bahwa janin itu ada di dalam suatu cairan yang dinamakan dengan cairan ketuban. Apa fungsi cairan ketuban ini? Fungsi cairan ketuban yang pertama adalah untuk memberi ruang gerak pada janin, kemudian untuk melindungi janin dari benturan dengan dinding rahim ya. Kemudian bisa sebagai cadangan cairan dan nutrisi bagi janin, kemudian menjadi inkubator atau pengatur suhu alami bagi janin ya, dan kemudian untuk membantu proses kelahiran juga nanti, dan yang terakhir adalah fungsinya sebagai pendeteksi kelainan keturunan pada janin. Kita lanjutkan yang berikutnya, bagaimana proses kelahiran ya. Proses melahirkan yang pertama, kita lihat nanti sini sambil lihat gambarnya. Nah, ini gambarnya. Jadi proses melahirkan ini nanti akan melibatkan atau akan terjadi kontraksi otot rahim ya. Nah, kontraksi otot rahim ini berasal atau dipicu oleh hormon oksitosin dan juga prostaglandin ya, sehingga nanti akan memicu kontraksi otot rahimnya, kekuatan kontraksi dan durasi kontraksi hingga bayi lahir ya. Jadi nanti kontraksi otot rahim ini dipicu oleh hormon oksitosin ya. Hormon oksitosin ini akan memberikan gaya dorong ya. Nah, ini akan memberikan gaya dorong pada bayi untuk keluar ya. Selanjutnya nanti selain ada gaya dorong, pada proses melahirkan juga ada gaya gesek antara janin ini dengan rahimnya ya. Nah, gaya gesek ini dapat diperkecil karena ada apa tadi, itu adanya cairan ketuban sebagai pelumas dan juga adanya hormon oksitosin ya. Hormon oksitosin ini tadi yang memberikan gaya dorong, sehingga nanti gaya geseknya akan mengecil. Nah, itu jika gaya dorongnya lebih besar, pasti gaya dorongnya lebih besar daripada gaya gesek, maka nanti bayi akan keluar. Nah, selanjutnya kita lihat apa perbedaan kembar monozigot atau kembar identik dengan kembar dizigot ya. Nah, ini kembar monozigot atau kembar identik ini
berasal dari satu sel telur dan satu sel sperma ya. Kemudian nanti setelah fertilisasi atau pembuahan, nanti zigotnya akan membelah sehingga terbentuk 2 atau lebih embrio ya. Nah, nanti masing-masing embrio ini dia akan memiliki tali pusarnya. Kemudian nanti ketika dilahirkan, bayi ini wajahnya akan sulit dibedakan. Kenapa? Karena material genetiknya sama ya, berasal dari satu sel telur dan satu sel sperma. Nah, kemudian yang berikutnya adalah kembar dizigot. Perbedaannya kalau kembar dizigot ini berasal dari lebih dari satu sel telur, bisa 2 atau 3 ya. Nah, nanti setiap sel telur ini akan dibuahi oleh satu sperma ya. Nanti kemudian akan mengalami, setelah dibuahi atau fertilisasi, maka akan berkembang jadi zigot, dan zigot akan tumbuh menjadi janin ya, dimana masing-masing memiliki tali pusar ya. Tetapi ini ada 2 kantong ketuban. Kalau yang monozigot tadi hanya ada 1 kantong ketuban ya. Nah, karena ada 2 kantong ketuban dan ada dibuahinya oleh masing-masing oleh sperma yang berbeda dan berasal dari sel telur, dari 2 sel telur, maka nanti ketika dilahirkan pada kembar dizigot ini wajahnya tidak akan mirip ya. Kita lanjutkan penyakit pada sistem reproduksi. Nah, penyakit pada sistem reproduksi itu ada 1, 2, 3, 4, ada 5 ya, ada 5. Ini AIDS sebenarnya tidak termasuk penyakit pada sistem reproduksi. AIDS ini atau HIV ini adalah penyakit yang menyerang pada sistem kekebalan tubuh ya. Jadi kita mulai dari gonorea atau GO, ini penyebabnya adalah bakteri Neisseria gonorrhoeae ya. Kemudian gejalanya rasa sakit dan keluar nanah pada saat kencing, ini pada laki-laki, serta keputihan warna hijau pada perempuan. Lalu sifilis atau raja singa, ini penyebabnya bakteri, namanya bakteri Treponema pallidum ya. Gejalanya luka pada tempat masuknya bakteri ke dalam tubuh di sekitar kelamin. Kemudian penyakit herpes simplex genitalis, ini penyebabnya virus, namanya virus herpes simplex tipe 2. Kemudian gejalanya gatal-gatal, pedih dan kemerahan pada kulit daerah kelamin, lalu timbul beberapa lepu kecil dan pecah menimbulkan luka. Lalu ada keputihan ya, ini pada perempuan. Ini penyebabnya adalah jamur Candida albicans, bisa juga bakteri, bisa virus ya, bisa virus atau parasit ya. Nah, gejalanya adalah terdapat cairan warna putih kekuningan atau putih keabuan pada vagina. Ini bisa encer atau kental, ini bisa berbau dan gatal. Lalu epididymis, ini pada laki-laki, penyebabnya adalah infeksi bakteri ya. Kemudian gejalanya nyeri disertai dengan pembekakan pada salah satu testis ya. Nah, ini nanti gambarnya bisa kalian lihat di buku paket ya. Nah, bagaimana upaya pencegahan agar penyakit pada sistem reproduksi tadi tidak terjadi pada manusia? Yang pertama adalah menggunakan celana dalam yang berbahan katun dan bertekstur lembut ya. Kenapa berbahan katun? Karena katun ini mudah menyerap keringat ya. Jadi ini nanti akan mengurangi kelembaban di sekitar daerah organ reproduksi pada manusia. Selanjutnya adalah biasakan membilas dengan bersih organ reproduksi setiap selesai buang air kecil atau maupun buang air besar ya. Nah, setelah dibersihkan, kemudian jangan lupa dikeringkan sisa airnya yang menempelnya, itu pakai tisu ya, atau pakai handuk ya. Nah, ini kenapa harus dikeringkan? Karena nanti kalau tidak dikeringkan itu akan ada timbul jamur ya, dan akan timbul jamur pada bagian organ reproduksi ya, bisa nanti terinfeksi.
Selanjutnya adalah mengganti cairan dalam 2-3 kali sehari ya, jadi untuk kebersihan organ reproduksinya. Selanjutnya adalah memotong rambut yang ada di daerah organ reproduksi apabila sudah panjang, karena kalau terlalu panjang itu akan menjadi sarang kuman penyakit ya. Berikutnya adalah gantilah pembalut sering mungkin saat menstruasi. Lalu yang berikutnya adalah hindari menggunakan sabun pembersih daerah kewanitaan ya. Kenapa? Karena sabun pembersih ini nanti bisa menyebabkan bakteri yang baik yang hidup di daerah sekitar organ kewanitaan itu akan menjadi mati ya. Kemudian juga hindarilah penggunaan panty liner secara terus-terusan ya. Nah, kenapa panty liner ini digunakan terus-terusan bisa berbahaya? Karena bisa menyebabkan daerah kewanitaan menjadi lembab sehingga memudahkan terjadinya infeksi bakteri dan jamur ya. Yang berikutnya adalah rajin berolahraga dan banyak mengkonsumsi buah dan sayur. Dan satu lagi yang paling penting adalah upaya pencegahan penyakit pada sistem reproduksi adalah kalian harus benar-benar menjaga pergaulan ya. Jangan sampai kalian melakukan pergaulan bebas ya, karena dengan pergaulan bebas tersebut gampang sekali kalian akan kena penyakit. Nah, demikianlah penjelasan untuk materi terakhir di bab 1 sistem reproduksi manusia. Mohon maaf banyak kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.